Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Zona Office Channel. Pada kesempatan hari ini saya Ahmad Zertopilaili SPD akan memberikan Anda sebuah informasi tentang hal-hal keagamaan, tentunya lewat tanya jawab mengenai Islam itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam pada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga puji-pujian selawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tanya jawab ini. Ada beberapa yang bertanya, ya, saya bacakan pertanyaannya tentang sejarah ilmu tajwid. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya tentang ilmu tajwid. Sejak kapan ada ilmu tajwid? Apakah sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kah? Jawabannya adalah sejarah ilmu tajwid, ya, asal usul dan akar ilmu tajwid tersebut. Sejarah ilmu tajwid, asal usul dan akar ilmu tajwid. Kata ini merupakan kata tajwid, yaitu dari kata bahasa jawada yujawwidu tajwidan, mengikuti wazan taf'il yang berarti membuat sesuatu menjadi yang bagus. Di dalam beberapa buku tajwid, ya, disebutkan bahwa istilah ini muncul ketika seorang bertanya kepada khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Beliau menjawab bahwa yang dimaksud dengan kata tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf, yang berarti ini bacaan huruf-hurufnya dengan bagus atau sesuai dengan makhraj dan sifat, dan tahu tempat-tempat wakofnya. Selama ini memang belum, ya, ditemukan musnad tentang perkataan beliau mengenai hal di atas, dan kisah ini hanya terdapat dalam kitab tajwid tersebut. Akan tetapi para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Pengertian tajwid ini, ya, untuk menghindari kesalahpahaman antara tajwid dan qiraat, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tajwid. Pendapat sebagian para ulama memberikan pengertian tajwid sedikit berbeda, namun pada intinya sama. Sebagaimana yang dikutip oleh Hasanuddin, ya, secara bahasa tajwid berarti al-tahsin atau membaguskan, sedangkan menurut istilah, yaitu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya menurut sifat-sifat huruf yang mesti diucapkan, baik berdasarkan sifat asalnya maupun berdasarkan sifat-sifatnya yang baru. Sebagian ulama yang lain mendefinisikan bahwa tajwid sebagai berikut. Tajwid ialah mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan tertib,
menurutnya semestinya sesuai dengan makhraj serta bunyi asalnya, serta melembutkan bacaannya sesempurna mungkin tanpa berlebihan ataupun dibuat-buat. Jika dibincangkan kapan bermulanya ilmu tajwid tersebut, maka kenyataannya menunjukkan bahwa ilmu ini telah bermula sejak dari Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini karena Rasulullah SAW sendiri memerintahkan untuk membaca Al-Quran dan tajwid dengan tartil, ya, seperti yang disebutkan dalam ayat keempat surah Al-Muzammil, ya, surah Al-Muzammil, waratilil Qur'ana tartila, yaitu bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau berlahan-lahan. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan ayat-ayat tersebut kepada para sahabat dengan bacaan yang tartil. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, apabila ditanya tentang apakah maksud bacaan Al-Quran secara tartil itu, maka beliau menjawab, membaguskan sebutan atau melafalkan bacaan pada huruf-huruf dan berhenti pada tempat yang betul. Ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran bukanlah sesuatu ilmu hasil dari ijtihad atau fatwa para ulama yang diolah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi pembacaan Al-Quran adalah sesuatu yang taufiqi atau diambil terus melalui riwayat dari sumbernya yang asal, yaitu sebutan dan bacaan Rasulullah SAW itu sendiri. Walaupun bagaimanapun, ya, apa yang dikira sebagai penulis ilmu tajwid yang paling awal ialah apabila bermulanya kesadaran perlunya mushaf Utsmaniyah yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, itu diletakkan titik-titik, kemudian dibariskan baris-baris setiap huruf dan perkataan-perkataannya. Gerakan ini telah dikuasai oleh Abu Aswad Ad-Du'ali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi apabila pada masa itu Khalifah Utsman, pada masa itu khalifah umat Islam, ya, memikul tugas untuk berbuat demikian ketika umat Islam mula melakukan kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Ini karena, ya, kenapa begitu? Ini karena semasa Utsman menyiapkan mushaf Al-Quran dalam 6 atau 7 buah itu, beliau telah membiarkan tanpa titik-titik huruf dan baris-baris karena memberikan keluasan kepada para sahabat, ya, dan tabi'in pada masa itu, ya, untuk membaca sebagaimana yang mereka telah ambil dari Rasulullah SAW sesuai dengan lahjah, ya, itu disebut dengan dialek. Bahasa Arabnya, ya, yang bermacam-macam lah, seperti itu. Akan tetapi setelah berkembang luasnya agama Islam ke seluruh tanah air, seperti serta, ya, jatuhnya Roma dan Persia ke tangan umat Islam pada tahun pertama dan kedua Hijriyah, bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa penduduk-penduduk, ya, yang ditaklukkan umat Islam itu sendiri. Ini telah menyebabkan berlakunya kesalahan yang banyak dalam menggunakan bahasa Arab, dan begitu juga membaca Al-Quran. Maka Al-Quran Mushaf Utsmaniyah
telah diusahakan untuk menghindari kesalahan ya dalam membacanya dengan menambahkan baris-baris titik pada huruf-huruf bagi karangan ilmu qiraat. Yang paling awal sepakat apa yang diketahui oleh para penyelidik ialah apa yang telah dihimpun oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam dalam kitab Al-Qiraat pada kurun ketiga Hijriah. Tetapi ada yang menyatakan apa yang telah disusun oleh Abu Umar Hafiz Ad-Duri dalam ilmu qiraat adalah lebih awal. Selepas itu lahirlah para ulama yang tampil memelihara kedua-dua ilmu ini dengan karangan-karangan mereka dari masa ke masa, seperti Abu Amr Ad-Dani dengan kitab At-Taisir, Imam Syatibi Tahani dengan kitabnya Hirzul Amani wal Wajhud Tahani, yang menjadi tonggak kepada karangan-karangan tokoh-tokoh lain yang sejaman dan setelah mereka. Tetapi yang jelas dari karangan-karangan mereka ialah ilmu tajwid dan ilmu qiraat ini senantiasa bergandengan. Ya, ilmu tajwid dan qiraat ini, saya ulangi ya, ilmu tajwid dan qiraat saling bergandengan ya, ditulis dalam suatu kitab ya tanpa dipisahkan pembahasannya. Penulisan ini juga diajarkan kepada murid-murid mereka. Kemudian lahir pula seorang tokoh yang amat penting dalam ilmu tajwid dan qiraat, yaitu imam atau ulama yang lebih terkenal dengan nama Ibnul Jazari, dengan karangan beliau yang masyhur yaitu An-Nasir, Thayyibatun Nasir, dan Ad-Duratul Mudiyah. Ad-Duratul Mudiyah yang menyatakan ilmu qiraat adalah 10 sebagai pelengkap bagi apa yang telah dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Hirzul Amani sebagai qiraat 7. Imam Al-Jazari ya juga telah mengarang karangan yang berasingan bagi ilmu tajwid dalam kitabnya At-Tamhid, dan puisi beliau yang lebih terkenal dengan nama Matan Al-Jazariyah. Matan Al-Jazariyah. Ilmu Jazari telah mewariskan karangan-karangannya ya, yang begitu banyak beserta bacaan sekali yang kemudiannya telah menjadi ikutan dan panduan bagi karangan-karangan ilmu tajwid dan qiraat serta bacaan Al-Quran hingga sekarang ini. Itulah sekelumit sejarah tentang ilmu tajwid dan dan sebagainya ya, yang di dalam sejarah ilmu tajwid tersebut. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri dan kalian semuanya. Inilah salah satu tonggak kita di dalam menyampaikan sebuah pembelajaran, bukan sebuah pengetahuan tapi pembelajaran bagi anak-anak ke depannya, lagi kepada anak-anak muda, terus penerus-penerus bangsa di dalam memperjuangkan cita-cita kita, cita-cita pemirsa semuanya sekalian. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe ya, di share.
maupun di like, komen juga yang baik saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.